Apakah itu teori coding, apakah itu teori marketing atau apa dan sebagainya. Kalau di platform medsos itu menjadi tidak penting karena yang jauh lebih penting adalah kejujuran Anda, konsistensi Anda, kontinuitas Anda, keajegan, produktivitas, keterus-menerusan, keberlanjutan. YouTuber Indonesia, sudah mulai bosan, sudah mulai capek, atau bahkan frustrasi untuk terus menjadi YouTuber? Karena pada kenyataannya dalam banyak hal menjadi YouTuber tidak selalu seindah sebagaimana Atta Halilintar, tidak semudah sebagaimana Baim Wong atau para superstar YouTube di Indonesia, apakah itu Deddy Corbuzier, Raditya Dika, atau Ria Ricis dan seterusnya. Mungkin juga harus disebut Raffi Ahmad dan seterusnya. Para selebritas kita, orang-orang yang populer. Sementara Anda YouTuber rakyat jelantah, para anonim, atau yang coba-coba, bagaimana penghasilan YouTuber kita yang sampai miliaran rupiah? Ada yang di atas per bulan, di atas 10 miliar. Pusing tentu kita mendengarnya kalau membandingkan dengan subscriber kita gini-gini amat. Belum sampai ratusan ribu. Mungkin bahkan ada yang sudah lebih dari 5 tahun memulai dan subscribernya masih di bawah 10.000 misalnya, dan seterusnya. Yang belum monetisasi, perjalanannya akan masih panjang. Tetapi yang sudah monetisasi pun juga bukan perkara mudah untuk tiap bulannya bisa menarik duit dari YouTube. Apalagi kalau video kita hanya misalnya ditonton oleh 100.000 orang atau 100.000 penayangan, sepertinya banyak 100.000. Tetapi kalau kita lihat bagi yang sudah dimonetisasi, tayangan 100.000 itu mendapatkan duit berapa dari YouTube? Tidak banyak. Bahkan kalau saya sebut jumlahnya bisa sangat mengenaskan. Dan itu tidak sebanding apakah video itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan video asli, kerja keras, ataupun video itu hanya hasil dari atribusi, hanya dari copy paste dari akun yang lainnya misalnya. YouTube tidak melihat nilai, dia melihat angka. Mau video bagus, mau video jelek, kalau penontonnya banyak, subscribernya banyak, dan dia bisa punya penghasilan yang banyak. Video yang bagus secara kualitatif, secara visual, secara videografi, secara teori ilmu film, belum tentu disukai banyak orang, belum tentu ditonton, belum tentu like dan sebagainya. Tetapi juga bukan dengan alasan itu kemudian kita marah-marah. Bagaimana video kayak gituan disukai? Bukan itu poinnya yang ingin kita bicarakan. YouTube adalah medsos, media sosial yang bisa diakses oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja. Tidak ada ikatan apapun
otoritas adalah pada pemegang device dari media sosial itu. Persoalannya lebih pada suka dan tidak suka. Kalau suka ya tentu saja ditonton, kalau tidak suka tidak ditonton. Itu saja sebetulnya. Soal kualitas ya mungkin saja ada yang bisa menjelaskan bahwa ini disukai karena berkualitas. Sementara kalau kita melihat di konten-konten YouTube tentang teori atau cara sukses menjadi YouTuber, tidak ada yang bisa memastikan bahwa teorinya atau caranya yang paling manjur. Bahkan sekalipun tutorialnya disebut rahasia sukses menjadi YouTuber, tetapi di YouTube itu banyak sekali rahasia ini, rahasia itu, rahasia ini, dan sebagainya. Sehingga yang rahasia itu menjadi tidak rahasia lagi, dan tidak eksklusif, dan tidak ampuh. Tidak ada satu teori tunggal yang bisa membuat seseorang sukses. Sukses, apalagi kalau kita ngomong keberuntungan, nah itu beda lagi. Sesuatu yang susah untuk kita jabarkan, apa itu keberuntungan. Kalau saya ngomong tentang cara atau teori menjadi YouTuber sukses misalnya, ya omong kosong karena tidak relevan, karena juga saya tidak kredibel untuk hal itu karena saya bukan YouTuber yang sukses. Jadi kalau saya ngomongin tentang teori, apalagi teori sukses menjadi YouTuber, juga menjadi sesuatu yang omong kosong. Meskipun saya punya latar belakang pendidikan di komunikasi, saya punya pengalaman kerja di televisi nasional selama 10 tahun lebih. Saya dulunya sebelum kerja di televisi sebagai wartawan, kemudian sebagai novelis, sebagai penulis. Tetapi itu semua bukan jaminan di YouTube. Meskipun pernah berkarir sebagai wartawan di lapangan, ketemu dengan banyak orang, ketemu dengan banyak narasumber, pengalaman terjun ke lapangan, bertemu dengan beberapa orang sebagai narasumber konten YouTube saya misalnya, ternyata agak berbeda. Baru beberapa bulan saya mencoba aktif untuk menjadi reporter lapangan dengan kamera video. Pengalaman saya tidak manis-manis amat. Saya pernah ditolak mewawancari orang. Bahkan ketika sudah syuting, sudah selesai, tetapi kemudian ada pertanyaan yang agak membuat saya shock. Karena bukan narasumbernya, tapi orang di sekitar narasumber itu mengatakan bahwa terus kami dapat apa karena you sebagai YouTuber kan mendapatkan uang. Jadi terang-terangnya dia meminta fee komisi karena tuduhannya adalah, atau anggapannya adalah, saya mengeksploitasi nasib orang itu, sehingga mestinya ada imbal balik. Karena saya dapat duit, mestinya dia juga dapat duit dari apa yang saya lakukan. Padahal Anda bisa tahu nih, kalau orang itu bukan most wanted, bukan seorang yang populer, bukan yang dahsyat dan sebagainya, dia nggak bisa ngundang penonton.
orang yang terkenal yang saya wawancara bisa mengundang penonton banyak. Itu kalau kita lihat berapa penghasilannya dari iklan, dari tayangan-tayangan itu. Tidak memadai, tidak sangat memadai. Ditonton oleh 10.000 orang pun itu hanya menghasilkan uang tidak sampai 100 rupiah. Jadi ketika saya ditanya tentang kompensasinya apa, saya langsung bersikap hormat dan minta pamit sambil nangis. Padahal niatan saya nih mengekspos dia, untuk mengenalkan dia, untuk mempromosikan dia ke publik di luar yang bisa dia jangkau. Karena video saya ditonton sampai Amerika dan sebagainya misalnya. Tapi ya sudah. Itu memang beda zaman. Ada lagi satu pengalaman ketika saya mencoba, saya ingin membuat profil sebuah media cetak yang unik nih, karena ini media lokal berbahasa Jawa dan sangat jarang. Setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya saya disuruh untuk membuat surat permohonan untuk wawancara. Nah, surat yang macam apa gitu kan? Ya tentu surat formal. Nah, kalau surat formal gimana nih? Ada kop suratnya, ada cap lembaganya dan sebagainya. Nah, sementara saya YouTuber amatiran yang tidak punya lembaga kecuali yang ada di kepala saya. Ya akhirnya saya juga dengan niatan yang mulia ingin mempromosikan media itu karena perjuangannya, jadi deh nggak jadi. Susah banget gitu orang ya sekali lagi mungkin zamannya berbeda. Sekarang ini orang bersikap formal, menciptakan kerajaan-kerajaan kecil, lembaga-lembaga kecil, bendera-bendera kecil, kekuasaan-kekuasaan kecil. Karena mungkin hidup memang mungkin susah, karena dia orang yang terjajah, tidak pernah berkuasa dan sebagainya. Sehingga ketika dia punya otoritas, dia lakukan. Artinya, apa yang saya lakukan di YouTube misalnya, dengan segala macam pengalaman, dengan segala macam latar belakang, menjadi tidak relevan dibandingkan dengan apa yang dilakukan Lek Damis misalnya, yang dari tidak tahu apa-apa, bahkan juga dalam mengoperasikan handphone, tetapi dalam waktu yang sangat singkat beliau sudah mencapai subscriber puluhan ribu, dan tiap bulannya sudah menghasilkan uang puluhan juta rupiah. Kita juga melihat banyak anak-anak muda Indonesia, bahkan yang di pelosok pun, mempunyai harapan yang besar kepada YouTube sebagai lahan untuk mendapatkan rezeki. YouTuber adalah juga bisa menjadi profesi, dan admin YouTube sendiri tidak membatasi ini orang kota, ini orang desa, ini berpendidikan, ini tidak berpendidikan, ini beragama, ini kafir, tidak. Dunia sekarang, dunia internet, dunia digital ini memberikan kemungkinan dan kemudahan yang banyak sekali. Maka akan sangat tergantung kita mau berada di posisi mana menjadi YouTuber itu. Katakanlah misalnya, banyak orang yang suka bakso. Anda sendiri tidak suka bakso. Nah, persoalannya di sini, apakah Anda mau
jualan bakso, memasak bakso, karena pembeli bakso itu banyak. Atau Anda mau jualan yang lain, padahal Anda tahu yang penggemar bakso banyak banget. Misalnya Anda mau jualan apa nih? Nasi langgi atau soto babat. Itu persoalan pilihan. Karena di semua platform medsos yang berlaku adalah teori algoritma. Yang sangat diperhitungkan adalah angka, jumlah dalam hal ini, bukan nilai. Angka dan nilai itu berbeda. Kalau nilai bisa jadi itu berkaitan dengan angka, tetapi angka belum tentu bernilai. Ya tentu ada nilainya, tapi dengan level-level. Angka 1 nilainya 1, angka 2 nilainya 2, dan seterusnya. Meskipun belum tentu juga. Kalau kita sudah ngomong nilai, angka 1 belum tentu nilainya 1. Nah, itu sudah sangat filosofis. Itu bisa bikin pusing. Karena itu pendekatan-pendekatan di YouTube itu sebetulnya sesuatu yang mudah, yaitu soal penjumlahan dan perkalian. Kalau jumlah video Anda banyak, kemungkinan jumlah tayangannya juga akan banyak. Dari situ kemungkinan juga subscribernya juga akan bertambah. Kalau misalnya videonya disukai oleh banyak orang ini, akan mengundang banyak orang lagi untuk ikut melihat. Ada bola salju, ada efek domino. Nah, dalam hal itu ada beberapa yang percaya tentang teori-teori sukses itu dengan misalnya dengan coding. Bagaimana semua deskripsinya adalah keywords. Terus kemudian nanti di tagline-nya juga dikaitkan dengan macam-macam. Yang apakah betul itu efektif? Belum tentu juga. Karena kalau Anda mengejar keyword yang banyak dicari, misalnya cara sukses mencari uang, Anda bikin tagline seperti itu, sementara video Anda tidak ada kaitannya dengan hal itu. Hanya karena Anda tahu bahwa, atau diberitahu bahwa di Google itu yang banyak dicari adalah cara menjadi kaya. Belum tentu juga, meskipun ketika ada orang googling file video Anda mungkin masuk di situ. Tetapi di barisan keberapa misalnya? Apakah di top up atau di angka urutan 10.000 ke bawah? Karena dari sisi konten nggak ada kaitannya dengan cara menjadi kaya. Kalaupun nanti misalnya ketemu, Anda dituduh bikin hoax dan orang bisa antipati pada Anda. Jadi apakah itu teori coding, apakah itu teori marketing atau apa dan sebagainya, kalau di platform medsos itu menjadi tidak penting, karena yang jauh lebih penting adalah kejujuran Anda, konsistensi Anda, kontinuitas Anda, keajegan, produktivitas, keterus-menerusan, keberlanjutan. Ini karena persoalan akumulasi dari teori algoritma yang dipakai. Itu artinya menjadi YouTuber itu mau dalam posisi apa? Mau melakukan eksplorasi diri maupun apa skill kita, minat kita, passion kita, atau mau melakukan eksploitasi, melayani apa yang disuka orang dengan harapan akan banyak orang yang suka menjadi subscriber dan Anda
akan sukses monetisasi, akan dapat penghasilan yang banyak. Itu lagi-lagi pilihan. Meskipun juga di sisi eksplorasi lebih memakai media YouTube sebagai media ekspresi kita yang sesuai dengan passion kita, kesukaan kita, hobi kita, atau katakanlah pengabdian kita, keprihatinan kita, tetap saja ada yang nonton. Perkara bahwa jumlahnya sedikit mungkin saja, tapi kita lihat konten-konten video yang baik juga banyak penontonnya. Konten-konten video Deddy Corbuzier misalnya dengan podcastnya banyak ditonton sampai belasan juta, sampai Deddy Corbuzier bisa mengalahkan penghasilan Atta Halilintar sebagai YouTuber terbesar di Asia Tenggara. Padahal Deddy Corbuzier hanya punya subscriber sekitar 15-an juta. Lepas dari soal pro kontra, setuju tidak setuju, konten Deddy Corbuzier bukan konten yang ecek-ecek. Obrolannya dengan beberapa tokoh pemerintahan misalnya, menteri, pengusaha, juga para jagoan muda kita menunjukkan kelas intelektualitas Deddy, dan ada yang menikmatinya dan ada yang menyukainya, dan banyak. Tidak selalu sesuatu yang punya nilai dalam sisi apakah itu ilmu pengetahuan, nilai sebagai informasi yang inspiratif, inovatif, motivatif, tetap ada penontonnya. Jadi tadi soal pilihan, karena yang saya khawatirkan kalau boleh ada kecenderungan kebanyakan YouTuber pemula ingin mendapatkan uang secepat-cepatnya dari konten-kontennya, sehingga kadang-kadang membuat konten video yang dalam beberapa hal bisa bermasalah. Apakah itu secara moral, apakah itu secara etik. Yang paling penting adalah jangan kehilangan jati diri. Salah satu kunci sukses menurut saya, kalau saya boleh ngomong kunci sukses, jangan kehilangan jati diri. Jadilah diri Anda sendiri, percaya diri, dan selebihnya adalah kerja keras, adalah konsistensi, adalah ketekunan. Apakah tiap hari mau bikin konten video, apakah 2 hari sekali, apakah seminggu sekali, tetapi ada keajekan, ada konsistensi yang nanti pasti akan ada yang menonton, pasti akan bisa, kalau sudah dimonetisasi, menarik duit dan seterusnya. Dalam berbagai platform medsos yang berkaitan dengan monetisasi, ya hanya soal gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang gimana ya? Bagaimana Anda hadir sebagai warga dunia internet, warga dunia maya, warga dunia virtual, netizen. Anda menjadi bagian dari sosialita internet, sosialita dunia maya. Anda rajin menyapa dan seterusnya dan sebagainya. Karena intinya adalah berbagi, berkabar. Yang ketika Anda tidak melakukan itu juga menjadi persoalan.
Meskipun saya juga harus katakan juga, ada YouTuber yang sukses yang tidak pernah bersay hello dengan penontonnya, tidak pernah menanggapi komentar bahkan tidak pernah memunculkan wajahnya. Tapi kenapa subscribernya banyak, kenapa tayangannya banyak, kenapa iklannya melimpah dan sebagainya? Karena kontennya bagus. Jadi kalau kita andaikan bahwa di dunia ini ada 7 miliar manusia, atau katakanlah di Indonesia ini ada 270 juta manusia, di mana 160 juta adalah warga internet, warga dunia virtual, warga medsos itu. Anda bisa dapetin 1% orang yang suka pada Anda, itu sudah dahsyat, nggak usah tinggi-tinggi. Dan apapun yang Anda lakukan dalam dunia komunikasi, kalau itu terus-menerus dilakukan dengan keberlanjutan, dengan konsistensi, penghargaan akan datang, apapun itu bentuknya yang ingin Anda capai. Sekali lagi persoalannya, kita memilih di mana, menjadi diri sendiri atau menjadi orang lain karena tiru-tiru ingin sukses. Berada di sisi eksplorasi, pengembangan, atau eksploitasi, penunggangan. Jadi apa nih yang harus kita lakukan sebagai YouTuber? Ya, bikin terus video. Kalau mau jadi YouTuber, kerja keras. Tinggal kekuatannya saja diperhitungkan. Apakah mau tiap hari bikin video, bikin konten, atau per 2 hari sekali, atau per minggu sekali. Segala sesuatunya syarat dan ketentuan berlaku dan ada resikonya. Itu saja sebetulnya. Di dunia ini nggak ada yang susah-susah amat. Dan nggak ada itu teori atau rahasia sukses. Yang ada adalah kerja keras. Yang ada adalah kerja keras. Gampangannya gini deh, kalau YouTube itu baru memadai kalau Anda punya kira-kira 500.000 subscriber atau 1 juta subscriber. Jadi gitu kira-kira. Saya nggak punya teori, tetapi saya hanya ingin menyemangati teman-teman yang percaya pada apa yang disebut YouTube ini. Mungkin bisa menjadi media ekspresi kita. Entah itu ada yang nonton atau tidak. Tetapi saya kira kuncinya adalah kita melakukan apa yang kita tahu, kita melakukan apa yang kita suka, kita melakukan apa yang dalam keyakinan kita setidaknya tidak membuat dunia ini menjadi lebih buruk lagi. Selamat berkarya, bekerja keras, tekun, konsisten.